Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang terhormat para pengelola Kemenkes Tasikmalaya, baik di kampus Tasikmalaya ataupun di kampus Cirebon, yang alhamdulillah sudah hadir, yang kami, yang terhormat Ketua SPI selaku motor penggerak di dalam raihan predikat PBK. Mudah-mudahan di tahun depan sesuai dengan apa yang ditargetkan Bu Direktur bisa kita capai bahwa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya bisa meraih predikat WBK Kemenkes untuk level awal dan bisa kita lanjutkan ke WBB WBK Nasional Menpan dan lanjutkan ke WBBM. Eh, dan seluruh hadirin yang hadir di sini baik di ruang Ibu di ruang Wakil Direktur ataupun yang hadir secara daring yang kami cintai, yang kami banggakan. Izin kami akan menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan masyarakat serta peran dari WBS. Bu Direktur memberikan arahan yang cukup tajam ya, tapi sayangnya eh, jaringannya putus-putus. Yang kami khawatirkan penerimaan di kami pun putus-putus untuk melaksanakannya nih. Tapi tidak sampai ke sana lah ya. Ini mudah-mudahan kita bisa cerna ya. Tadi apa yang menjadi mandatori Bu Direktur bahwa ada aspek penting di sisi pengelolaan masyarakat ini. Izin kami akan tampilkan slide-nya. Eh, Mohon itu di Mbak Tutut dikasih ke host ya. Nah, ini belum bisa. Dari Bapak. Suara Pak Andri bagus. Bagus ya. Ini pakai tethering mas saya. Sama aku jadi. Oh iya, mangga Bu. Bu, duduk Bu. Izin kami mulai materi yang akan eh, Alhamdulillah saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala SPI untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi pengelolaan pengaduan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik serta peran yang nantinya sebagai bagian dari media untuk menyalurkan istilahnya ya apa yang menjadi aspirasi, keluhan atau apapun itu yang sifatnya nantinya membangun. Kami akan lanjut. Nggak bergerak ya. Ini yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik ini menjadi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Dumasdu. Selanjutnya adalah turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Dilanjutkan lagi turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ini mana menjadi dasar adanya peran masyarakat untuk bisa memberikan masukan, aduan yang sifatnya membangun. Di sini sudah diatur. Selanjutnya turunannya diterbitkan Permenkes nomor 13 tahun 2017 tentang penanganan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kemenkes. Kita adalah satuan kerja vertikal yang di bawah naungan Kemenkes. Artinya kita akan merujuk pada peraturan Permenkes nomor 13 tersebut. Untuk turunannya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menerbitkan keputusan direktur nomor 3001 tahun 2022 tentang pedoman penanganan pengaduan Poltekkes Kemenkes di Tasikmalaya. Yang mana
rujukannya sama itu apa menjadi eh, terhadap Permenkes nomor 13. Apa yang melatar belakangi wah eh, eh, namanya pengaduan masyarakat di sini adalah setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan yang tertuang pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pengaduan masyarakat wajib diselesaikan secara tertib, terkoordinasi, terpadu, dan bersinergi, serta saling menghormati hak kewajiban masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang di sini jelas bahwa kita sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, bahkan predikat detailnya sudah ditambah ya, tidak hanya sebagai satuan kerja PNPP yang dahulu, sekarang kita sudah naik level menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum. Artinya sangat melekat dengan peraturan yang undang-undang yang sudah diterbitkan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, di sini berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Jadi suka tidak suka kita harus bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 25 ini. Dan kita harus siapkan tim pengelolaannya. Nah ini ada pertanyaan yang mendasar. Apa itu pengaduan masyarakat? Ya, jadi berdasarkan Permenkes nomor 13 ini, ya kami cuplik, pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Kesehatan berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan, atau pengaduan yang bersifat membangun. Jadi kita perlu ingat ya, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di sini, para hadirin, bahwa pengaduan masyarakat tidak selalu sifatnya itu negatif. Jadi ada sifatnya yang aduan itu justru memberikan gagasan, memberikan pemikiran, sumbangan pemikiran, ya. Tapi kita kadang selalu terstigma ya pada bahwa pengaduan itu biasanya negatif. Padahal tidak selalu negatif. Jadi ada aduan yang memang sifatnya memberikan gagasan yang kita harus tampung seperti itu. Jadi kita harus kelola itu karena di dalamnya seperti itu. Jadi di sini sudah dirumuskan ya bahwa aduan itu bisa berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, dan atau keluhan. Pengaduan yang bersifat membangun. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Nah, yang kita harus ketahui bersama, kita sesuai dengan pedoman yang sudah diterbitkan di Permenkes terkait dengan tata kelola pengaduan masyarakat. Jenis pengaduan itu dibagi menjadi dua jenis pengaduan utama, ya. Yang satu adalah pengaduan masyarakat langsung, di mana penyampaian informasi, masalah dan atau pendapat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja ini eh, disampaikan secara langsung melalui tatap muka, ya. Nah, ini menjadi cerminan kita juga bahwasanya Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya harus bisa memfasilitasi apa yang menjadi jenis pengaduan masyarakat langsung. Ya, ya mungkin saya di sini menyampaikan dari sisi lebih kepada memotret ya bagian apa yang saya sebagai bagian dari apa namanya pegawai Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya juga dan saya juga berperan di sini memotret kondisi terakhir kita. Ya kita bisa lihat ya apakah kita ada pengaduan masyarakat langsung untuk layanannya yang kita harus perhatikan bersama. Jenis yang kedua adalah pengaduan masyarakat tidak langsung. Jadi penyampaiannya untuk informasi, masalah dan atau pendapat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Kemenkes, ya kita di Poltekkes Tasikmalaya, secara tidak langsung melalui tatap muka, melainkan melalui media lainnya. Nah, ini tidak dibatasi melalui media lainnya, tetapi yang paling populer saat ini media online. Ya, jadi banyak sebetulnya, tapi yang paling populer media online. Nanti akan kami jelaskan juga beberapa jenis-jenis media, ya, media yang memang kita harus persiapkan dari sisi kelengkapan sarana prasarana untuk aduan.
Nah, ini tadi jenisnya ya, jenis cara pengaduannya. Sekarang kita klasifikasi lagi sesuai dengan pedoman yang ada di Permenkes dan pedoman yang ada di Kepdir, Kepdir Polkestama, itu terkait dengan klasifikasi pengaduan masyarakat. Ya, kita harus ketahui bersama bahwa pengaduan itu terbagi menjadi dua klasifikasi utama. Yang pertama adalah pengaduan yang memang tidak berkadar pengawasan. Apa itu tidak berkadar pengawasan? Adalah aduan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Jadi memang sifatnya ini terkait dengan eh, kualitas layanan. Ya, sederhananya kami ambil contoh terkait dengan kualitas layanan yang ada di penerimaan mahasiswa baru. Itu adalah bentuk sebuah layanan yang memang kita pastinya akan dinilai oleh masyarakat secara umum ya layanannya. Aduannya apabila terkait dengan kualitas layanan itu masuk ke dalam aduan yang tidak berkadar pengawasan klasifikasinya. Yang kedua adalah aduan dari masyarakat yang berkadar pengawasan. Ya, jadi kalau disingkat itu darwas dan non darwas ya. Singkatan yang populernya itu ya. Darwas itu berarti berkadar pengawasan, non darwas itu tidak berkadar pengawasan. Yang berkadar pengawasan apa saja? Yaitu mengandung informasi atau adanya indikasi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan, kita bagian dari Kementerian Kesehatan, sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara. Nah, di sini eh, lebih condong kepada suatu penyimpangan yang memang dampaknya nanti kalau nanti kita urut lagi itu bisa menjadikan sebuah kerugian negara. Dan kalau dikonversikan lagi itu bisa menjadi nilai nominal rupiah. Berapa nilai kerugian negara? Maka dari situlah atas dasar itulah itu kita masukkan ke dalam kadar pengawasan. Kalau yang tadi non kadar pengawasan itu sifatnya terhadap kualitas layanan. Tetapi kalau yang kadar pengawasan, spesifikasinya jelas bahwa itu mengandung sifatnya kalau kita urut lebih jauh kerugian negara yang kalau kita konversikan lagi bisa menjadi nilai rupiah. Tindak lanjutnya seperti apa? Ya, tindak lanjutnya bisa kita lakukan kalau memang sifatnya aduannya berupa surat, kita kasih jawaban surat kembali ya untuk yang berkadar pengawasan ataupun tidak berkadar pengawasan. Kalau yang berkadar pengawasan perlu dilakukan klarifikasi, maka harus dilakukan klarifikasi. Siapa yang melakukan? Dan terakhir, apakah harus dilakukan audit? Ya, kalau memang diperlukan, maka dilakukan juga audit atas perintah pimpinan. Jadi aduan itu pastinya kita harus telah terlebih dahulu, kita pastikan arah tujuan aduannya seperti apa. Tetapi pastinya setiap aduan perlu kita berikan jawaban, ya, apapun bentuk aduannya. Kita berikan respon, sifatnya respon, ya. Nah, apabila memang diperlukan langkah yang lebih jauh, ya, kalau memang itu berkadar pengawasan, maka bisa dilakukan klarifikasi atau audit dengan tujuan tertentu. Itu pun berdasarkan perintah disposisi pimpinan. Siapa yang melakukan? Kalau di level Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya pastinya ada SPI apabila aduannya itu berkadar pengawasan. Tetapi kalau aduannya memang tidak berkadar pengawasan, maka dikembalikan kepada unit kerja terkait. Siapa itu? Ya sesuai dengan konteks aduannya. Nah, apabila ternyata aduannya levelnya lebih berat, maka bisa disalurkan ke eselon 1 pengampu kalau kita di Ditjenakes ya. Dan apabila dirasa bahwa aduannya ini lebih berat lagi, itu bisa kita langsung salurkan kepada Inspektorat Jenderal atau lembaga terkait lainnya yang memang meminangi terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau apapun itu. Ya, jadi itu level-levelnya memang kalau apabila lebih tinggi lagi yang tidak bisa diselesaikan di lingkungan internal Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, ini ada pertanyaan yang besar yang perlu kita cermati juga. Mengapa pengaduan masyarakat itu perlu dikelola? Ya? Nah, ini yang kita harus respon ya, pertanyaan ini. Ya kan? Yang pastinya agar ada wadah atau media yang menampung keluhan dan atau aspirasi, selanjutnya keluhan dan atau aspirasi masyarakat tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Maka
pastinya pengaduan masyarakat itu perlu kita kelola, gitu kan. Pastinya seperti itu. Selanjutnya adalah aspirasi masyarakat perlu diwadahi agar masyarakat terdorong untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dihindari atau diminimalisir. Eh, Bapak Ibu, kita sebagai bagian dari pegawai yang berkecimpung melaksanakan pelayanan publik, dan yang notabene bahwa kita dibiayai oleh anggaran negara, pastinya kita juga memerlukan sebuah kontrol sosial ya, kontrol sosial yang di mana kita memiliki unsur-unsur pengawasan internal, tetapi kita juga memerlukan unsur-unsur pengawasan yang sifatnya tidak bisa kita lihat di dalam. Mungkin masyarakat yang bisa melihat, oh ternyata ada indikasi-indikasi, misalnya terjadinya potensi lah, terjadinya sebuah penurunan kualitas layanan ataupun terkait dengan penyimpangan, itu masyarakat bisa langsung berperan memberikan sebuah kontrol ya. Kadang kita di internal terkadang ya kita terlewat gitu kan. Ada sesuatu yang sifatnya penyimpangan tapi terlewat, tidak bisa terdeteksi, tapi yang mendeteksi orang luar. Itu bisa peran mereka lah yang kita perlukan. Maka pastinya pengaduan masyarakat itu perlu kita kelola. Itu jawabannya udah pasti ya, perlu kita kelola. Nah ini di dalam prinsip eh, pengenangan pengaduan masyarakat, ini yang harus kita pedomani bersama, nanti khususnya bagi para pengelola pengaduan masyarakat ya. Sampai saat ini saya memang belum melihat apa eh, SK atau keputusan direktur yang terkait dengan penetapan pengelola Dumasdu atau pengaduan masyarakat terpadu. Tetapi nanti ini mungkin bisa menjadi gambaran kita bersama ya, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para pengelola Dumasdu tersebut. Pastinya setiap aduan itu harus dijamin kerahasiaannya. Jadi setiap aduan yang masuk itu kita jamin kerahasiaan. Karena apa? Siapa saja yang melapor, maka pengelola wajib merahasiakan identitas pelapor. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman. Jaminan rahasia ini termaktub pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 2018. Jadi ini menjadi prinsip pengelolaan nantinya. Setiap aduan yang masuk, kita harus bisa menjamin kerahasiaan, ya, agar siapapun di antara kita, ya, ataupun masyarakat yang mengadu itu terjamin kerahasiaan. Yang kedua adalah kemudahannya, ya. Jadi setiap proses aduan itu kita harus berikan fasilitas yang mudah, ya. Bahkan media sarana prasarananya pun harus kita permudah. Jadi memberikan kemudahan kepada pelapor dengan tidak memperlakukan prosedur yang rumit. Pelapor bisa menyampaikan laporannya secara lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun secara online ke instansi terkait. Jadi artinya kita tidak boleh hanya membatasi salah satu sisi media misalnya. Ya udah aduan boleh kita terima tapi dengan seolah-olah sebelum masyarakat atau orang mengadu itu sudah jenuh terlebih dahulu. Ngapain saya capek-capek ngadu, ternyata dipersulit seperti itu ya. Yang akhirnya setiap bentuk penyimpangan berjalan seperti biasanya gitu kan. Yang ketiga selanjutnya adalah prinsip dalam penanganan pengelolaan itu harus terlindungi. Yang tadi kembali seperti kerahasiaan sebetulnya ya, ada hubungannya. Jadi keamanan menjadi salah satu kunci penting untuk kesuksesan fasilitas Dumas yang disediakan sebuah instansi. Sebab banyak yang merasa takut hidupnya dan keluarganya akan terancam jika menjadi pelapor atas kasus korupsi terutama ya. Ini lebih spesifik nih kalau yang terlindungi. Apalagi sudah melibatkan pejabat di instansi terkait ya. Jadi inilah yang menjadi perhatian bersama. Bahkan pemerintah juga sudah membentuk sebuah lembaga ya. Mungkin Bapak Ibu ketahui ya, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu saking apanya? Itu dibentuk, pemerintah membentuk itu saking sudah kita bisa lihat bersama apabila ada seorang yang mengadukan terkait dengan kasus korupsi di sebuah instansi, pastinya hidupnya akan terancam apabila identitas pelapornya diketahui, ya kan? Nah, itu dia.
Itu yang akhirnya sebagian dari masyarakat kita atau internal kita di lingkungan instansi kita sendiri akan enggan melapor gitu kan. Karena akan mengancam kehidupannya si pelapor tersebut. Nah, ini kita harus menjadi bagian pengelola ya, pengelola Dumas harus menjadi bagian yang bisa melindungi. Caranya apa? Ya memang mau tidak mau kita harus bisa jamin kerahasiaan pelapornya. Yang kita kejar adalah substansi pelaporannya. Jadi siapapun pelapornya ya kita terima. Ya, yang terpenting kita harus tahu substansi laporan. Siapapun yang melaporkan kita terima. Selanjutnya adalah transparan. Semua pihak yang ingin mendapatkan penyelesaian masalah diberikan informasi yang lengkap dan transparan. Begitu juga dengan hasil penyelesaian pengaduan disampaikan ke semua pihak secara transparan. Ya, jadi seluruh aduan yang memang sudah kita selesaikan gitu kan, ya kita informasikan pada apa namanya, terutama kepada pimpinan kita harus lapor terlebih dahulu. Selanjutnya adalah objektif. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan profesional dengan menghindari keberpihakan yang tidak berimbang kepada pihak-pihak yang terlibat. Ya, ini pastinya ya. Jadi kembali lagi ini juga erat kaitannya dengan konflik of interest ya. Jadi apabila kita bagian menjadi pengelola pengaduan masyarakat, ternyata yang diadukan itu teman dekat kita juga atau kolega, bukan kolega atau kerabat kita gitu kan, bahkan mungkin saudara kita. Nah, disinilah menjadi tantangan si para pengelola ya. Ya, kita harus objektif gitu kan, profesional ya di dalam menangani setiap aduan yang masuk. Kalau memang kita tidak karena ada benturan kepentingan, karena yang diadukan adalah kerabat kita, sebaiknya kita serahkan untuk tindak lanjut pengelolaannya kepada rekan kita yang masih satu tim di pengelolaan Dumas. Karena untuk menghindari hal-hal yang nanti sifatnya adalah konflik of interest yang akhirnya nanti kita tidak bisa objektif ya di dalam melakukan penyelesaian. Nah, ini di sini kita coba gambarkan alur sederhananya. Di sini ada alur penanganan Dumas ya. Jadi pengaduan masyarakat itu nanti kita lakukan mulai proses input Dumasnya, penerimaan, pengaduan dari media apapun nantinya, ada pencatatannya, nanti ditelaah aduan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penanganan Dumasnya, ya, dilakukan konfirmasi, klarifikasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan kalau memang diperlukan dan atas arahan pimpinan. Setelah itu keluar laporannya, nanti di kesimpulannya kita harus bisa menyelesaikan ya tindak lanjutnya seperti apa dan akhirnya setiap aduan yang masuk harus kita dokumentasikan atau kita arsipkan ya agar menjadi apa sebuah jejak jejak dokumen atau jejak digital yang memang kita harus pertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi kita simpan ya. Nah, ini adalah tugas utama pengelola Dumas secara umumnya ya, yang sudah tertera di Permenkes terkait dengan tata kelola pengaduan masyarakat. Di sini kita melakukan konfirmasi. Jadi konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan ketegasan mengenai keberadaan pelapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok, maupun institusional apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan. Jadi kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Walaupun kita bukan mencari tahu siapa orang tersebut gitu. Bisa saja orang yang melaporkan itu melakukan anonim ya. Jadi tanpa ada identitas. Tetapi kita memastikan bahwa si pelapor itu bisa kita hubungi ya, baik itu melalui alamat emailnya gitu kan. Kalau memang yang bersangkutan menyertakan nomor teleponnya, minimal kita bisa berkomunikasi, tetapi terbatas hanya pengelola yang melakukan komunikasi untuk melakukan konfirmasi. Selanjutnya kita melakukan verifikasi ya, si pengelola itu nantinya. Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan antara substansi Dumas dengan unit kerja atau aparatur yang diadukan agar penyelesaian Dumas tepat sasaran. Jadi ini kita verifikasi dulu. Sebetulnya aduan ini kita bongkar dulu dari sisi klasifikasinya tadi ya, apakah ini masuk ke dalam darwas, berkadar pengawasan atau memang ternyata ini terkait non darwas atau tidak berkadar pengawasan. Ya, kita serahkan ke mana? Ke titik mana? Jadi ya ada sumber input lah yang akan memilah ya setiap aduan yang masuk, dipilah dulu. Ya, jadi nanti penanganannya tepat sasaran. Ya, jangan sampai nanti aduan yang berkadar pengawasan tapi diserahkan ke unit kerja yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan ataupun sebaliknya
Sebetulnya aduannya terkait kualitas layanan, tapi diserahkan ke unit kerja yang memang dikhususkan untuk menangani pengaduan Darwas. Misalnya diserahkan ke SPI terkait dengan layanan apa, gitu kan? Itu tidak tepat sasaran. Nah, yang ketiga adalah kita harus melakukan klarifikasi. Jadi klarifikasi untuk penjernihan atau kegiatan berupa pemberian penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada portosi yang sebenarnya kepada sumber dumas atau pelapor. Jadi kita nantinya klarifikasi itu melakukan pencocokan lah istilahnya ya. Dan itu pun dilakukan eh, kepada kegiatan pengaduan yang lebih dominan terkait dengan aduan yang berkadar pengawasan. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama ya, Bapak Ibu, terutama nanti kepada pengelola ya. Jadi manfaat keberadaan pengelola Dumas bagi masyarakat. Nah, ini yang pertama kita harus pastikan ya, bahwa keberadaannya pengelola Dumas itu ya bermanfaat bagi masyarakat ya. Manfaatnya apa? Di sini saya jabarkan keberadaan Dumas itu akan membantu masyarakat dalam memberikan fasilitas untuk menyampaikan keluhan. Kembali lagi ya, yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan layanan publik yang diberikan oleh instansi. Ya, kita sebagai satuan kerja yang melaksanakan layanan publik, nah itu akan sangat bermanfaat gitu kan. Justru kalau kita tidak punya wadah pengelolaan Dumas, itu sangat merugikan masyarakat. Yang harus kita perhatikan seperti itu. Yang kedua adalah mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, ya, kita adalah bagian dari satuan kerja yang memang secara alokasi penganggaran diberikan anggaran oleh pemerintah, statusnya juga sebagai perguruan tinggi negeri, ya, yang kita mengelola anggaran negara di dalamnya. Ya, ya makanya kita perlukan wujud transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tentunya. Selanjutnya adalah membantu masyarakat untuk mewujudkan sistem pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan program kegiatan. Jadi setiap program kegiatan yang ada di kita, masyarakat juga memiliki hak lah untuk melihat ya, menilai gitu kan. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak sesuai dengan apa namanya program yang kita sudah rencanakan, bisa saja masyarakat memberikan sebuah pengawasan ya, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Yang berikutnya adalah mendorong masyarakat menjadi kritis dan peka terhadap penyimpangan atau fraud yang teridentifikasi di instansi pemerintah. Nah, ya selama ini ya mungkin kita ketahui ya di berbagai instansi itu mereka sudah mempersiapkan lah bentuk sarana prasarana apa saja yang memudahkan kita mendapatkan kontrol. Jadi justru kita sendiri yang istilahnya mempersiapkan diri lah untuk masyarakat bisa berpartisipasi aktif di dalam hal untuk memberikan masukan atau memberikan informasi apabila di kita ada penyimpangan gitu kan. Seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi PR bersama kita tentunya ya, Bapak Ibu perlu ketahui. Ini media pengaduan yang standar kita harus miliki gitu ya. Secara sarana prasarana pun kita harus siapkan gitu kan. Nah, ini akan menjadi PR, mohon izin mungkin Bu Direktur, para pimpinan, Bapak Ibu Wadir, ini kita apa namanya ya? Kita perhatikan bersama, Bapak Ibu juga yang ada di sini. Fasilitas-fasilitas ini yang mau tidak mau kita harus lengkapi ya. Kalau memang hari ini kita tidak ada, syukur-syukur sudah ada. Tapi kita bisa memotret lah ya apa yang terjadi di sini. Layanan yang kita harus siapkan tatap muka ya. Yang pertama ya, penyampaian Dumas dilakukan secara langsung tatap muka kepada petugas pengelola Dumas di instansi terkait. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Di mana lokasi tatap muka kalau ada orang yang mengadu secara langsung? Yang sifatnya memang aduannya umum ya, baik itu berkadar pengawasan atau terkait dengan kualitas, ya kita harus siap ada seperti halnya mungkin customer service lah sifatnya ya. Karena customer service itu kalau di perbankan Bapak Ibu ketahui bersama ya, itu menampung seluruh aduan apapun itu aduannya, ya ditampung dulu gitu kan. Nanti perkara disalurkannya kemana, bisa diselesaikan di tempat. Kalau memang harus diteruskan, ya diteruskan. Tapi yang jelas, berarti kita harus mempersiapkan di lokasi di mana, titik yang memang di dalamnya kita siap menerima aduan yang sifatnya tatap muka. Ya. Bapak Ibu bisa ketahui ya, kita di mana adanya.
Yang kedua adalah kotak Dumas. Nah, walaupun ini kesannya jadul ya, tetapi kita tetap harus siapkan karena ada kalanya orang memang datang ke sini sengaja mengadu untuk hanya memberikan surat aduan aja. Kita pun tetap harus persiapkan. Jadi penyampaian Dumas dilakukan melalui penyampaian kotak surat pengaduan yang disediakan oleh pengelola Dumas atau instansi. Ya kita potret diri aja. Kotak aduan Dumas ada di mana ya di kita? Di Poltekkes Tasik. Karena ini menjadi bagian dari penilaian WBK juga pada akhirnya. Kita harus siapkan berarti. Nah, yang sekarang ketiga adalah telepon. Ya, penyampaian Dumas dapat diterima melalui sambungan telepon yang dikelola oleh tim pengelola Dumas atau customer service tadi ya, kalau ada, atau unit humas instansi. Nah, ini pun kita harus memiliki seperti halnya call center ya. Ya, selama ini di Poltekkes Tasik ini call centernya kemana? Kalau apabila ada telepon masuk tuh kemana dulu yang nerima? Terutama memang kalau memang dimungkinkan, ya memang ada call centernya yang sifatnya khusus untuk pengaduan gitu kan, ya kan. Untuk pengaduan itu lebih lebih baik lagi gitu. Selanjutnya kita memerlukan alamat email Dumas. Ya, ada sebagian dari masyarakat atau dari internal kita sendiri juga penyampaian Dumas dapat disampaikan melalui elektronik mail atau surat elektronik dengan alamat khusus yang sudah disiapkan oleh pengelola Dumas dan dicek secara teratur dan berkala inbox emailnya. Ya bahkan kalau memang sudah terhubung dengan gadgetnya, si pengelola harusnya kalau memang ada inbox surat masuk, notifikasinya sudah bisa langsung terdeteksi. Ya. Nah, kita kembali lagi, apakah kita punya alamat email Dumas atau alamat email yang sudah sifatnya general ya, disatukan ke dalam alamat Dumas. Ya kita sepakati saja mau pakai alamat yang mana. Ya, kalau memang diperlukan alamatnya khusus, ya dibuat berarti kan create alamat khusus untuk pengaduan. Jadi supaya nanti sudah tersortir dengan sendirinya bahwa pengaduan itu yang semua inbox yang masuk ke inbox ke alamat email ini memang sifatnya sudah pengaduan semua. Ya, yang kelima, standarnya kita harus memiliki penyampaian Dumas dapat diterima melalui nomor WhatsApp khusus yang sudah dipersiapkan oleh pengelola Dumas. Nah, ini juga menjadi standar ya. Sekarang WhatsApp adalah media yang paling mudah yang mungkin setiap orang yang memiliki gadget dipastikan lah rata-rata ada WhatsApp-nya. Nah, jadi kalau memang kita tertuang ada nomor WhatsApp yang bisa menampung dengan apa namanya pengaduan yang masuk, kita pun harus persiapkan. Jadi ini adalah memang sesuai dengan kondisi hari ini yang dibutuhkan. Jadi WhatsApp itu memang paling mudah dan dibutuhkan. Yang terakhir adalah whistle blowing system atau WBS. Jadi penyampaian Dumas yang berkadar pengawasan dapat langsung disampaikan melalui website yang sudah dipersiapkan oleh pengelola Dumas dengan menu khusus WBS. Nah, jadi kalau yang WBS ini memang secara tata kelola diarahkan atau ditujukan untuk hal-hal yang memang sifatnya itu lebih spesifik terkait dengan kadar pengawasan. Jadi untuk yang WBS ini hal-hal yang si pelapor sudah mempersiapkan lah secara bukti-bukti dokumen atau bukti-bukti foto atau apapun itu yang di dalamnya sudah teridentifikasi potensi fraudnya atau potensi penyimpangannya terkait dengan kadar pengawasan. Nah, jadi nanti mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama ya. Kita evaluasi diri aja, di kita saluran-saluran ini apakah sudah tersedia atau belum. Nah, ini yang harus kita evaluasi diri lah kita ya, seperti apa. Nanti pimpinan juga bisa menilai, kalau memang ada, pastinya kita ketahui bersama lokasinya di mana, petugasnya siapa. Ya kan? Selanjutnya, nah ini adalah alamat WBS Kemenkes yang memang bisa diakses oleh seluruh pihak, baik itu internal pegawai Kemenkes atau masyarakat umum, sama halnya. Nah, tapi hal-hal ini, aduan-aduan yang masuk ke sini, tadi seperti saya utarakan, bahwa aduannya sudah terfilter terkait dengan kadar pengawasan. Jadi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan. Ini alamatnya ya, ada wbs.kemenkes.go.id. Ini barcode-nya bisa di-scan, bisa langsung terhubung. Apabila Bapak Ibu scan ini langsung bisa terhubung ke alamatnya WBS Kemenkes. Ya, jadi pelopor bisa langsung melaporkannya kepada alamat tersebut. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu sebagian dari kita yang belum pernah melihat ya, tampilan interface WBS Kemenkes seperti apa sih? Nah, seperti inilah.
Jadi nanti bisnis prosesnya sederhana sebetulnya, kita meregistrasi dulu terlebih dahulu, ya. Tetapi kalau kita sudah punya akun, nah, kita bisa langsung login. Nah, ada username dan passwordnya. Jadi kita terlebih dahulu untuk registrasi. Nah, di sini penanganannya oleh siapa? Jadi untuk WBS Kemenkes ini, secara interface-nya dikelola oleh Kemenkes untuk apa domain websitenya, tetapi tata kelola penanganannya dilakukan langsung oleh Inspektorat Jenderal, ya, secara unit teknisnya. Selanjutnya adalah ini alamat Dumas Poltekkes Tasikmalaya, ya. Di sini kita pun mempersiapkan fasilitasnya, ya. Ya, nanti bisa di-scan juga nih barcode-nya, ya. Ada layanan Poltekkes Tasikmalaya.asn.id pengaduan masyarakat. Ya, kita pun sudah mempersiapkan diri, ya, terkait dengan fasilitas pengaduan masyarakat melalui online. Bentuk interface-nya seperti apa? Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan baru sebetulnya ya. Ini tampilan baru yang memang hasil dari pembaharuan sebelumnya ya, yang interface yang lama. Ya, karena memang sebelumnya ada gangguan ya, diperbaiki oleh tim IT. Tampilan terakhir seperti ini ya. Jadi tadi bisa di-scan langsung ya Bapak Ibu ya, barcode-nya kalau memang mau melakukan pengaduan. Di situ ada layanan pengaduan, di bawahnya bisa kita klik form pengaduannya. Silakan. Jadi nanti setiap aduan yang masuk ke kita, berarti penanganan pertamanya itu akan dilakukan oleh internal Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Tetapi kami ulangi, kalau aduannya masuk ke eh, interface-nya WBS Kemenkes, maka pengelolaannya otomatis akan langsung dilakukan oleh pihak Kemenkes atau unit teknisnya adalah Inspektorat Jenderal. Itu. Nah, ini menjadi pedoman penanganan pengaduan Dumas. Ya, kami coba sarikan saja yang ada di Permenkes 13 2017 ini terkait dengan pedoman penanganannya. Saya bacakan saja ya untuk penanganannya. Ini apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penyaluran dialamatkan kepada APIP ya, atau Inspektorat Jenderal atau instansi pemerintah yang berwenang dengan tembusan kepada instansi atau unit kerja terkait untuk mendapatkan perhatian. Jadi memang ini penanganan-penanganan yang memang sifatnya lebih dominan ke pengaduan yang berkadar pengawasan ya, sifatnya. Seperti itu. Yang kedua, apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bukan aparatur pemerintah, penyaluran ditujukan kepada pimpinan instansi teknis yang berwenang dengan tembusan kepada instansi terkait. Ya, jadi kalau aduannya bukan bagian dari aparatur pemerintah, itu bisa kita tujukan ke instansi yang berwenang ya. Berwenang banyak ya. Bisa ke apa namanya? Kalau memang penyimpangan terkait dengan apa namanya? eh, layanan publik, ada ombudsman gitu kan. Kalau memang terkait dengan penyimpangan terkait dengan hal apa namanya kerugian negara itu pasti ada unit teknis lainnya ya. Kalau memang di lingkungan Kemenkes ada di Inspektorat Jenderal, kalau memang lebih tinggi lagi bisa ke instansi terkait lainnya, KPK, Kejaksaan apapun itu. Apabila yang ketiga, apabila permasalahan pengaduan yang akan diteruskan mengindikasikan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara, penyaluran disampaikan kepada Presiden RI selaku kepala negara pemerintahan dengan tembusan kepada pimpinan instansi terkait. Jadi kalau ini levelnya oleh pejabat ya, penyimpangannya oleh pejabat. Yang keempat yang terakhir adalah apabila permasalahan melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dengan kerugian paling sedikit. Nah, ini kalau nilainya udah dipastikan potensinya adalah 1 miliar, ya kan? Maka diteruskan kepada APIP Kemenkes kalau di kita ya, di lingkungan Kemenkes yang bersangkutan dengan tembusan kepada KPK. Jadi memang kalau ini sudah dipastikan harus ditembuskan kepada KPK karena sebetulnya penanganan potensi kerugian negara di atas 1 miliar memang menjadi kewenangannya KPK. Tapi kita bisa teruskan kepada APIP untuk ditelaah terlebih dahulu. Tapi tembusannya tetap diteruskan kepada KPK. Dengan apa Permenkes 13 2017 kita terkait dengan penanganan Dumas, sini sudah ditetapkan ya, bahkan keputusan direktur kita
pun sama untuk pedoman pengolahan pengaduan ini secara interval waktu. Jadi setiap pengaduan hari H1 ya, hari pertama, pengaduan itu diterima melalui berbagai saluran pengaduan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Yang tadi ya, yang 6 media pengaduan ini ya sebaiknya kita aktifkan ya agar nanti kita bisa memberikan kemudahan kepada para pelapor untuk memberikan aduannya. Itu kita terima dulu. Paling lambat di hari kelima, setiap aduan atau pelaporan yang masuk, itu pengaduan yang alamat jelas dijawab secara tertulis. Jadi para pengelola itu wajib menjawab terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling minimal adalah merespon bahwa aduannya sudah aduan sudah kami terima, akan ditindaklanjuti. Itu harus kita respon. Jadi maksimal H plus 5-nya, di hari kelimanya, setelah aduan masuk kita terima, kita harus bisa memberikan jawaban. Ya. Kenapa hal itu harus dilakukan? Itu untuk memberikan sebuah kepastian kepada pelapor bahwa aduan yang sudah disampaikan itu direspon. Ya, makanya diberikan waktu 5 hari. Tapi kalau memang hari pertama kita terima, terus hari itu juga kita jawab, itu lebih bagus lagi. Tetapi maksimal di hari kelima harus sudah ada respon jawaban. Kalau memang aduannya masuk ke email, kita jawab kembali melalui email. Ya. Kalau memang jawabannya aduannya melalui pos kotak gitu kan. Kalau memang yang bersangkutan memberikan alamat identitasnya, ya kita jawab melalui misalnya mereka memberikan nomor telepon, nomor WA. Ya kita jawab balas ke melalui WA. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak memberikan identitas apa-apa, kita tidak mempermasalahkan orangnya, yang kita kejar adalah substansi aduannya. Tetapi mungkin kita tidak bisa memberikan jawaban respon. Ya. Nah, di hari ke-75 kalender, maka pengaduan diselesaikan dalam waktu 75 hari sejak pengaduan diterima oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ataupun aduan yang masuk ke Kemenkes RI. Jadi ini pedoman kita ya. Jadi setiap aduan di hari ke-75 maksimal itu sudah terdapat jawaban ya atau penyelesaian. Seperti apa rekomendasinya atau apapun itulah yang sifatnya itu dituntaskan. Setiap aduan itu dituntaskan. Jadi ini 75 hari kalender ya. Jadi tidak melihat hari liburnya Sabtu Minggu. Semua hari terhitung. Selanjutnya ini sederhananya kami coba buatkan flowchart ya, penanganan Dumas ya yang kita akan kelola pastinya. Ya, Dumas itu masuk ke Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya nanti oleh pengelola itu ya atau oleh customer service apapun itu ya nantinya. Itu akan difilter terlebih dahulu. Apakah aduan yang masuk ini berkadar penguasaan? Ya. Kalau memang berkadar penguasaan, maka dokumen Dumas dilanjutkan kepada siapa? Ya, dokumen aduannya itu dilanjutkan. Kalau kita di internal kita masuk, maka diserahkan kepada SPI. Ya. Ya. Kalau memang SPI memerlukan penanganannya lebih lanjut lagi, setelah berkonsultasi dengan apa namanya pimpinan, bisa juga diteruskan kepada Inspektorat Jenderal. Tetapi kalau arahan pimpinan harus diselesaikan oleh SPI, ya diselesaikan oleh SPI. Pastinya penyelesaian yang terdekat dulu kita maksimalkan. Ya, selanjutnya dibuat laporan terkait dengan klarifikasi kalau memang harus dilakukan klarifikasi atau laporan audit dengan tujuan tertentu. Nah, ini sifatnya nanti mandatori pimpinan seperti apa harus dilakukan. Kalau ternyata pengawasannya setelah difilter itu tidak berkadar pengawasan, maka ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Seperti tadi saya contohkan, kalau memang ada aduan terkait dengan kualitas layanan penerimaan mahasiswa baru, berarti nanti disalurkannya ke ada gitu. Kalau terkait dengan apa namanya layanan perpustakaan ternyata kurang lengkap, terbuku-buku yang ada, ya kita kembalikan lagi kepada kayun perpustakaannya. Jadi semua aduan yang terkait dengan kualitas layanan kita akan serahkan kepada penanggung jawab unit teknis terkait. Ya, dan dibuatkan laporan TL Dumasnya. Ya, kalau memang kita sudah respon, tetap ya polanya sama, itu maksimal 75 hari kalender harus bisa terselesaikan. Sama, secara bisnis proses sama. Nah, ini sekarang ke pengarsipan Dumas, ya perlu kita ketahui ya, setiap aduan yang masuk wajib kita dokumentasikan ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengelola pengaduan masyarakat. Jadi pengelola Dumas mendokumentasikan hasil penyelesaian Dumasnya ya, kita arsipkan.
Pendokumentasian diatur berdasarkan klasifikasi dan kategori Dumas. Nah, ini sebagai standar klasifikasi pemisahan arsip-arsip ya. Jadi kita klasifikasikan itu mempermudah kita juga nanti di dalam pengelolaannya. Terus pendokumentasian diatur berdasarkan ruang lingkup kegiatan. Apakah ini aduannya terkait administratif atau dengan terkait dengan keuangan. Kita pisahkan lagi. Yang terakhir adalah pendokumentasian diatur berdasarkan urutan waktu penyelesaian Dumas. Jadi kita pilah ya, mana yang memang diselesaikan aduannya itu di bawah 75 hari gitu. Atau di hari-hari berapa ini bisa cepat diselesaikan. Jadi kita sudah siapkan filternya. Nah, ini adalah periodik laporan Dumas ya, sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi, laporan Dumas itu kita siapkan laporan triwulannya, baik itu aduan masuk atau memang tidak ada aduan, kita harus tetap laporkan ya. Makanya di sini diperlukannya pengaduan Dumas terpadu itu seperti itu ya. Jadi, jadi kita bersinergi nantinya antara aduan yang berkaitan pengawasan atau tidak, tetap kita akan lakukan kolektif laporannya. Ada laporan semester, ada laporan tahunan. Nah, nanti kita dibuat seperti itu. Nah, ini jenis dan alur laporan lumasnya ya. Jadi pengelola Dumas itu melakukan laporan triwulan, dilanjutkan ke laporan semesterannya, nanti laporan tahunan. Setiap laporan itu diberikan ke direktur, ke Bu Direktur, dan diberikan tembusan kepada Itjen Kemenkes. Jadi sifatnya tembusan saja untuk yang Itjen Kemenkes. Ya, bisa berupa rekap atau apapun itu yang jelas laporannya tetap dilaksanakan sesuai dengan periodik yang tertera di slide ini. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian kita ya terkait dengan komitmen Poltekkes Tasikmalaya menuju WBK dan WBBM. Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama sekarang ya. Nah, dari sisi pelaksanaan nih, kita evaluasi diri juga ya. Sama halnya seperti kita dilakukan asesmen oleh asesor pada saat akreditasi ya. Sebelum kita melakukan langkah, yang kita tanya dulu diri kita, langkah kita udah sampai mana gitu. Di pelaksanaan, apakah implementasi penanganan Dumas konsisten dan berkelanjutan? Ya, kita jawab, apakah kita sudah melakukan penanganan Dumas secara konsisten dan berkelanjutan? Yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme perlindungan pelapornya. Sudah ada belum pedoman atau juknis ya dengan mekanisme perlindungan pelapor. Karena perlindungan pelapor ini harus kita siapkan ya. Jangan tadi sesuai dengan pemahaman yang tadi sudah kita sampaikan bahwa pelapor harus terlindungi karena itu masuk ke dalam amanat undang-undang. Nah, di proses monepnya ya, apakah monitoring evaluasi dilakukan secara rutin dan konsisten? Jadi setiap aduan yang masuk ya kita harus lakukan monitoring dan evaluasi. Pastinya ya, kita kita mengukur diri aja posisi saat ini sudah sampai mana. Nah, yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut. Ya, pastikan seberapa cepat nih tindak lanjut atas hasil monep Dumas itu dilakukan. Jadi setiap aduan yang masuk ya pastinya kita harus lakukan tindak lanjut ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini nilai plusnya nih nantinya ya. Nah, apakah kita ada terobosan atau inovasi dalam penanganan Dumas? Nah, ini akan menjadi nilai plus nih di dalam penilaian WBK WBM apabila kita mempunyai inovasi terkait dengan penanganan Dumasnya. Sederhananya gini mungkin ya, kalau di OSDM itu apabila ada urutan apa namanya kenaikan jabatan atau segala macam itu ada leveling notifikasi ya. Nah, mungkin kalau kita memang bisa menghadirkan seperti itu, yang bisa dibaca oleh si pelapor itu akan sangat inovasi sekali gitu kan. Sebuah aduan itu terkontrol. Ya, mudahnya kalau di Shopee itu kita bisa lihat ya kondisi apa namanya kondisi barang kita udah sampai mana sih, posisi barang kita udah sampai mana sih. Nah, itu seperti level-level kemajuan progres dari sebuah pelaporan. Kalau memang kita punya itu, wah itu sangat inovasi sekali ya. Itu pun mungkin di satuan kerja lainnya belum. Ya, saya nggak tahu di tempat yang lain apakah udah ada. Kalau kita bisa menginovasikan itu nilainya sangat plus sekali mungkin. Mungkin demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Eh, apa yang menjadi dasar kami sampaikan materi itu pastinya berdasarkan dengan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan tata kelola pengaduan masyarakat
serta turunan dari keputusan direktur terkait dengan tata kelola pengelolaan masyarakat. Jadi itu menjadi dasar apa yang menjadi materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan pastinya bisa menjadi perbaikan kita ke depannya ya, agar posisi kita bisa naik level khususnya untuk penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu. Mungkin saya kembalikan dulu ya ke moderator untuk sesi selanjutnya, apakah langsung sesi diskusi atau ke materi selanjutnya. Kami kembalikan dulu ke Mbak Tutut. Mangga Mbak Tutut. Udah, kan bareng sama BS. Ya. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Andre Rubiana atas pemaparannya yang sangat luar biasa terkait dengan Dumasdu atau pelaporan terpadu masyarakat dan juga whistleblowing system. Baik, untuk seluruh peserta, kami persilakan apabila ada pertanyaan terkait dengan materi bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Karena saat ini kami sedang atau kami sudah berada di sesi tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Luar biasa ya Pak Andri, terima kasih. Ini banyak hal-hal yang baru untuk saya dan tadinya saya ingin ngasih masukan tentang barcode. Ternyata sudah eh, jauh lebih eh, maju ya setelah dari pikiran saya bahwa Pak Andri daripada menyimpan apa namanya kotak saran, kotak dumas ya. Sekarang kan musim HP. Nah, ternyata alhamdulillah tadi disampaikan ada barcode juga ya. Tapi sampai saat ini yang ingin saya tanyakan, apakah sudah berjalan atau belum? Apakah di monetnya itu tiap bulan apa, siapa yang memonet itu kan nanti kan ujung-ujungnya ke manajemen ya untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, Pak, jadi yang satu tadi sudah berlaku atau belum dan kapan, siapa yang akan mengurus nanti. Yang kedua tentang ini, Pak, misalnya ada pengaduan ya dari masyarakat. Eh, ini ada backlight mungkin ya sehingga harus ada sedikit penerangan. Nah, seandainya gini Pak, ada pengaduan kan, dan kita harus tahu ya, memastikan pelapor bisa dihubungi. Nah, ketika ada laporan masuk ke kita dan pelapornya itu susah sekali dihubungi. Nah, tindak lanjutnya untuk oknum yang ada di internal kita itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Bu Moderator, Mbak Tutut. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Kami kumpulkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Apabila masuk, oh langsung, oh ya baik, langsung saja pertanyaannya langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Kepada Bapak dipersilakan. Siap, Atur Nun. Terima kasih Mbak Tutut. Terima kasih Pak Wadir. Pertanyaannya terkait dengan apa media ya tadi sarana prasarana. Betul izin Pak Wadir. Jadi eh, apa yang tadi kami coba sampaikan terkait dengan slide saya coba tampilkan dulu lagi ya. Izin Pak Wadir, kami coba kembali bahas lagi. Terkait dengan sarana prasarana atau media pengaduan yang memang secara standar ya eh, kita perlukan, walaupun pada faktanya mungkin sebagian sudah out of date ya,
seperti kotak Dumas gitu kan. Memang apa mungkin sangat jarang lah orang untuk bisa memperhatikan ini. Tetapi secara standar Pak, baik itu ada pengadunya melalui kotak Dumas ataupun tidak, sebaiknya kita tetap fasilitasi Pak. Ini adalah masuk ke dalam bagian mempermudah akses orang untuk melapor. Jadi izin, walaupun memang dirasa tidak efektif, ya, karena mungkin jarang orang ke situ, tapi ada kalanya ada orang yang melihat setelah melihat kotak aduan, ada keinginan mereka untuk mengadu akhirnya, gitu kan. Jadi dari sisi kelengkapannya kita lengkapi dulu, Pak. Jadi walaupun tetap kita harus kontrol, jangan sampai kotaknya ada, ternyata kita nggak pernah kita lihat gitu kan. Kotaknya itu terisi apa tidak, atau kalau udah terisi nanti terisi lama, udah basi juga nanti informasinya. Tetapi secara kelengkapan, sebaiknya kita lengkapi semua media ini untuk memberikan stimulus ya kepada masyarakat yang atau internal pegawai kita sendiri juga gitu bisa saja ya. Jadi di tempat-tempat strategis saja mungkin tidak perlu banyak Pak, tapi lokasinya strategis yang mudah orang untuk akhirnya memberikan laporan. Tetapi tetap kita juga mengikuti zaman Pak pada akhirnya ya. Kotaknya kita tetap siapkan, tetapi dengan akses yang lebih mudah lainnya juga kita fasilitasi. Nah, tetapi faktanya apa? Nah, ini yang kita bicara fakta, Pak. Jadi pertanyaan Pak Wadir ya, mungkin pertanyaan saya juga sama, Pak. Karena di sini saya sifatnya juga memberikan potret mungkin, Pak ya, kondisi yang hari ini yang kita menjadi PR bersama antara pimpinan dengan seluruh staf sivitas yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Jadi seperti itu untuk respon yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak, ini yang justru menjadi PR kita, Pak, PR bersama. Faktanya sampai dengan hari ini kita di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya memang koreksi ya kalau apabila saya izin Pak Sarul atau Pak Henry. Faktanya sampai dengan detik ini Pak, kita belum ada SK pengelola pengaduan masyarakat terpadu Pak. Nah, ini yang menjadi PR untuk langkah berikutnya. Kita harus melakukan apa? Jadi kalau tadi pertanyaan, nanti ada aduan masuk tetapi tidak ada yang merespon. Pasti tidak ada yang merespon. Karena faktanya sampai dengan detik ini, kita belum memiliki SK Dumasdu di level Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Jadi langkah yang pertama memang kita harus laksanakan dulu itu Pak. Nanti selanjutnya baru nanti tim kerja Dumasdu itu melakukan treatment atau bisnis proses apa yang harus dilakukan. Jadi lebih mendalam lagi nanti pedoman teknis kerjanya. Termasuk tadi siapa yang harus merespon dalam waktu berapa jawaban. Kalau dilihat dari secara makro tadi di aturan mainnya memang setiap aduan yang masuk maksimal 5 hari kita respon, ya kan? Minimal kita respon itu 5 hari. Jadi kalau 5 hari itu wajib kalau memang kita selama 5 hari ternyata ada pelapor yang memberikan aduan tapi tidak direspon, si pelapor berhak istilahnya untuk memberikan ya apa ya namanya ya memberikan penilaian lah terhadap kinerja kita gitu kan. Nanti bisa mengadu lagi ke atasan kita gitu kan. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama. Nah, karena jawaban ini penting, Pak, karena untuk memastikan setiap laporan yang masuk itu sudah kita baca minimal maka diberikan jawaban laporan kami terima akan kami tindak lanjuti. Artinya udah memberikan ketenangan lah kepada pelapor oh ya, ternyata tidak sia-sia saya memberikan laporan. Seperti itu Pak. Jadi izin Pak Wadir, mungkin ini ya menjadi PR bersamanya. Mudah-mudahan karena ini juga menjadi bagian dari penilaian pastinya. Bahkan saya mendengar informasi terakhir sudah merancang juga tim dari Humas itu terkait dengan pengelolaan PPID. PPID ini sangat erat kaitannya baik langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan Dumas. Karena di PPID ini sifatnya memang terkait dengan publikasi dokumentasi apa namanya seperti kertas kerja atau apapun itulah yang kita miliki ya. Ada di PPID itu ada hal-hal yang dokumen yang sifatnya bisa kita publikasi serta-merta, bisa kita publikasi, kita rahasiakan. Jadi mengklasifikasikan setiap dokumen yang nantinya akan kita kelola gitu. Nanti di tim PPID itu. Tapi erat kaitannya lah pada akhirnya dengan tim Dumas seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Wadir ya kedepannya kita setelah dibentuk nanti tim Dumasdu ini bisa pastinya memberikan
peningkatan kualitas layanan penerimaan laporan penanganan Dumas. Izin Pak, seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Wadir. Ya. Terima kasih. Untuk yang surat kaleng Pak gimana nih penanganan? Ah, iya, iya. Siap. Ya. Eh, ya betul Pak. Jadi surat kaleng kembali seperti ke prinsip awal ya Pak. Kita di pengelola pengaduan masyarakat itu yang menjadi konsentrasi sebagai pengelola itu adalah substansi laporan. Jadi apabila memang surat kaleng itu ternyata substansi laporannya sudah apa namanya merujuk pada hal-hal yang memang bisa dibuktikan apabila memang terjadi penyimpangan. Kalau surat kaleng itu rata-rata ya memang mengarah kepada pengaduan yang berkadar pengawasan rata-rata. Tapi bisa saja terkait dengan kualitas juga. Tapi biasanya kalau yang kualitas layanan justru yang bersangkutan memberikan informasi supaya dapat feedback kan, gitu kan. Tetapi kalau yang surat kaleng itu rata-rata halnya seperti itu. Tetapi perlu kita ingat substansi laporannya kalau memang ternyata memberikan sebuah bukti terkait dengan penyimpangannya, itu wajib kita tindak lanjuti tanpa harus kita mempedulikan siapa yang melapor. Seperti itu ya. Jadi tetapi unsur apa namanya? Unsur dari kejelasan bukti laporannya itu yang kita dalami, ya kan. Nah, kita lakukan apa namanya? Melakukan klarifikasi atau melakukan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penelahannya tim SPI dan atas dasar perintah pimpinan. Jadi setelah pimpinan memerintahkan lakukan klarifikasi, lakukan ADTT, maka tim SPI akan langsung terjun ke lapangan melakukan itu. Atau bahkan bisa saja pimpinan mengarahkan tolong ini diteruskan ke Inspektorat Jenderal. Artinya apa? Berarti aduan ini akan diteruskan ke Inspektorat Jenderal. Nanti tim yang melakukan penelusuran bukan lagi di internal FPI. Kalau memang diberikan mandat oleh pimpinan diarahkan ke yang level yang lebih tinggi. Izin Pak, mungkin seperti itu kalau untuk yang surat kaleng. Ya, Ya. terima kasih atas penjelasannya. Kami dapat gambaran, Pak. Mudah-mudahan tim segera membentuk tim pengelolaan masyarakat ya. Dengan karena nanti di aplikasi suka ada pertanyaan juga. Siapa yang bagian siapa, kapan. Misalnya kalau dulu kan belum ada HP yang ditanya oleh asesor itu, ini ada kotak saran. Pertanyaannya adalah setiap hari apa kotak saran ini dibuka. Yang kedua, siapa yang pegang kunci. Yang ketiga, kapan dinaikkan ke RTM. Nah, itu mungkin mudah-mudahan ketika ada asesor bisa menjawab. Luar biasa Pak Andri dan tim atas masukannya. Terima kasih banyak. Ya, sami-sami Pak Wadir, termohon arahannya. Baik, terima Pak kasih Andri, banyak kepada Bapak Andri maupun kepada Bapak Wadir satu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah masuk lagi Bu Pak Tutut, pertanyaan dari chatbox dari Ibu Yevi Dwi Arianti. Pertanyaannya, apakah ada sanksi bagi penerima pengaduan jika pihak pelapor yang seharusnya dirahasiakan tapi ternyata tidak? oke, udah itu saya ya Bu Tutut ya. Ya, mangga Ibu Kenapa? bertanya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan di chat box. Apa sih sanksi bagi pengelola yang membocorkan kerahasiaan sebuah pelaporan ya? Ya, bagus ini pertanyaannya. Eh, yang pastinya eh, itu sudah diatur ya di undang-undang terkait dengan apa namanya perlindungan pelapor gitu kan. Jadi sanksi yang pasti diberikan itu akan di apa namanya ya akan dibahas dulu secara internal terkait dengan bentuk kebocoran yang dilakukan. Yang pertama itu dulu. Karena nanti sanksi-sanksi tersebut kalau memang bisa dibuktikan bahwa yang ada salah satu pengelola ya mungkin ya yang memberikan bocoran terkait mempublikasikan apalagi ya siapa pelapornya gitu kan. Ya, walaupun di layanan WBS itu sudah memfasilitasi anonim ya, tapi bisa saja ada pelaporan yang memang saya melaporkan identitasnya jelas, tetapi pada hari haknya ada yang membocorkan siapa yang melakukan apa namanya pelaporan tersebut sampai terpublikasi gitu kan, yang tadinya rahasia menjadi rahasia umum. Nah itu akan pertama pastinya
yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin, pasti itu, ya kan? Nah, tinggal level sanksi disiplinnya di level mana itu pastinya akan melalui pembahasan internal, ya kan? Dari pihak SPI selaku apa namanya PIC dari pengelolaan apa namanya pengaduan yang berkadar pengawasan. Nah, nanti akan disesuaikan di pelanggaran mana beratnya gitu kan maksudnya. Yang jelas, sedangkan perlindungan itu sudah diatur oleh undang-undang terkait dengan informasi publik. Seperti itu ya, izin kami jelaskan. Tapi yang jelas pastinya itu akan mendapatkan sanksi disiplin gitu ya. Karena itu pun nanti mungkin kalau memang sudah terbentuk apa namanya tim pengelola pengaduan masyarakatnya, nah, bisa diperjelas lagi nanti aturan mainnya lebih detail lagi di dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan lumasnya bisa tertuang klausul yang apabila, nah nanti ada kata-kata apabila, ya kan, ternyata identitas pelapor yang dirahasiakannya akhirnya terpublikasi dengan secara sengaja, ya maka dilakukan sanksi apa. Bisa aja langsung ditulis di pedoman. Tetapi ada halnya juga si pelapor yang mempublikasikan diri, itu beda lagi ya. Beda lagi ya. Kalau ternyata pelapornya sendiri mempublikasikan, oh saya udah pelapor ini, nah itu beda, beda halnya ya. Artinya memang yang bersangkutan sudah mempublikasikan diri bahwa laporan adalah dari saya atau dari siapa. Seperti itu mungkin izin ya kami jawab yang di chat box. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Seperti itu. Kami kembalikan lagi Bu Mbak Tutut, itu ada Bu Uli tadi udah siap angkat tangan. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Uli untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Bu Tutut. Mbak Jelas, Tutut, Ibu. jelas suara. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri ya sudah memberikan pencerahan mungkin ya untuk kita gitu bahwa zona integritas itu salah satunya kita harus menghadapi keluhan dari masyarakat. Mas, kayak istilahnya Mas gitu. Pertanyaan saya satu gitu. Sejauh mana kita gitu sudah sosialisasikan gitu. Dia suara nanya Putus-putus, boleh putus-putus. berisiknya. Sejauh mana gitu satker kita gitu sudah mensosialisasikan bahwa kita satker yang sudah siap menerima dumas gitu eta satunya Pak gitu. Meskipun saya tahu gitu dari awal gitu ya tadi udah ada keluhan dari Pak Wadir ya kita dari Bapak juga gitu bahwa kita SK untuk penerima aja belum ada gitu ya SK yang akan menerima aduan gitu ya Pak ya itu belum ada gitu ya tapi sejauh mana gitu masyarakat itu memberikan surat kaleng karena dia nggak tahu gitu masyarakat itu ada layanan dumas gitu di kita gitu ya Pak. Siap, itu aja boleh ya pertanyaannya. Putus-putus Pak suaranya saya. Mohon putus-putus boleh, tapi saya respon dulu ya pertanyaan yang satu dulu ya itu ya. Udah bisa ditangkap Bu Ya, pertanyaannya tapi Bu. kalau saya kata kehola hiji deui, kehola hiji deui. Lah ser Bu, isi aja yang penting mah berkualitas satu pertanyaan juga. Nah itu tadi ya sejauh mana sosialisasi kita Dumas terhadap masyarakat bahwa kita sudah ada Dumas. Nah saya kemarin terakhir tuh belum lihat website WBS-nya ya Pak. WBS apa Pak WBS ya saya lupa ya namanya ya. Betul, Bu, Gitu ya. WBS. WBS kita belum diisi. Nah, itu mungkin ada sekarang ada perubahan gitu ya, Pak. Tapi satu lagi mungkin anggus eta biar teu pusingan Pak Andri. Nah, eta mangga pokoknya mah sejauh Siap. mana terus sejauh mana kita sudah menanggapi Ya. Dumas itu gitu yang Ya. sesuai dengan standarnya dari pemerintah. Kemudian apakah sosialisasi yang sudah dilakukan dengan kegiatan Dumas ini, dengan layanan Dumas ini, Siap. sehingga masyarakat tidak akan merasa ini hanya surat kaleng lagi, padahal kan ada perlindungan saksi gitu. Udah jelas itu kita harus melindungi saksi yang mengadu kepada kita gitu. Karena kita sudah zona integritas kita mau kalau mau zona integritas kita mau ke WBK ya kita harus terima apapun delik aduan dari masyarakat gitu ya. Jadi itu aja mungkin Pak, terima kasih. Siap, Buli. Buli mah kalau nanya satu juga
Ini setara dengan 100 pertanyaan ini soalnya. Jadi izin Buli ya, pertanyaannya berbobot nih. Sejauh mana gitu kan kita sudah melakukan upaya sosialisasi terkait dengan bahwa Poltekkes Tasikmalaya sudah membuka diri ya kan, bahkan memfasilitasi apa namanya pengaduan masyarakat. Ya, izin Bapak Ibu, Buli. Jadi langkah sosialisasi yang saat ini kita lakukan sampai kita coba istilahnya menggeber nih semua WA grup itu supaya hadir, ini adalah salah satu upaya kita ya Bu Uli ya, salah satu ya, walaupun mungkin sebagian kecil, tapi kita sudah berupaya, bahkan ini inisiasi dari Pak Sahrul dengan adanya PKS. PKS itu adalah pelatihan kantor sendiri. Mungkin ini hal-hal pelatihan kantor sendiri ini kita kalau bisa nih izin Bu Direktur, Bapak Ibu Wadir, kita jadikan budaya mungkin ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang menjadi apa namanya? Apa yang menjadi bisnis proses yang ada di kita yang perlu kita ketahui bersama ya kita lakukan pola seperti ini, pelatihan kantor sendiri agar minimal sebelum ke masyarakat luar di internal kita sudah tercerahkan, ya kan? Nah, tetapi kalau bicaranya masyarakat luas nih, nah mungkin ini harus ada upaya-upaya lanjutannya ya. Setelah nanti SK ini dibentuk, ya kan, kita lakukan apa namanya informasi keluar publikasi secara masif ya dalam bentuk apapun itu ya. Misalnya yang paling murah, meriah tapi efektif bisa aja kita informasikan di layanan medsos kita ya, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu kita masif bahwa kita sudah memiliki sebuah layanan pengaduan masyarakat. Kalau tadi istilah Bu Yuli bilang, delik apapun kita telan, ya kita terima, kita tindak lanjuti. Setuju Bu? Karena pada akhirnya tadi seperti apa namanya prinsip di awal bahwa kita tidak boleh antipati dengan aduan karena ada kalanya aduan itu memang sifatnya adalah sebuah masukan yang membangun gitu kan ya mungkin kita ambil positifnya di situ Bu Uli ya. Tetapi kalau pertanyaannya sudah sejauh mana, langkah yang kita lakukan hari ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaannya Bu Uli. Ya, kita sedang berupaya Baru hari ini. sosialisasi dalam kantor aja gitu ya Pak ya, belum keluar, Mohon, baru internal ya. betul Bu Uli. Tapi ini adalah salah satu langkah Bu Uli supaya kita bisa progres lah secara sebaran informasinya lebih masif lagi. Kita akan lakukan lagi langkah strategi berikutnya setelah tim ini terbentuk. Ayo kita pikirkan supaya masyarakat luas bisa ikut berpartisipasi. Sebetulnya masyarakat luas yang bisa kita buat klasifikasi yang baru adalah sederhananya mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang bisa memberikan informasi yang membangun buat kita. Tadi bahkan saya udah informasikan di awal, kalau memang ada yang terkoneksi dengan para mahasiswa, sebaiknya dihadirkan juga di acara sosialisasi ini, karena ini bermanfaat ini buat masyarakat luas. Masyarakat luas salah satunya adalah mahasiswa. Jadi mungkin tahapannya apakah kita buat sesi khusus, nanti buat para mahasiswa, kita lakukan Zoom yang masif lagi, khusus terkait dengan Dumas, bisa saja kita lakukan strategi itu. Jadi langkah-langkahnya kita leveling ya, internal dulu kita, nanti kita lanjutkan ke level para mahasiswa. Nanti kalau diperlukan lagi kita buat ke level yang lebih besar. Agar apa? Nah, ini kan Pak, tapi Ya, kita juga peserta juga cuma 66 orang ini teh Pak. Kita teh iya, kurangnya itu kemudian bully, itu kemarin makanya. dari dari kita Iya, dari Sivitas Akademiknya seluruh karyawan aja betul. itu nggak masuk gitu. Padahal kan ini Setuju, Bu. penting banget, jangan sampai ember Penting. nggak tahu apa delik aduan Dumas Iya, teh, jangan sampai betul. jadi salah persepsi gitu Pak. Iya, betul, Kudu betul nama setuju. masih dalam sosialisasi ke dalam dulu. Siap Bu, ya betul setuju. Ini bahkan saya tadi udah bilang ke Bu Mbak Tutut tolong ini dikerahkan semua. Karena nggak sebanding antara pembuatan slide dengan penontonnya ini. Itu Iya, kan, Ipot bikin penontonnya slide-nya terlalu aja sedikit. sehari semalam ini. Ya kan, yang nonton sedikit gitu kan. Nah ini maksud Ya, saya gitu. sangat disayangkan kan. Ini masih kurang Itu materi udah. kepedulian dari kepedulian warga kita ya, warga kita sendiri aja belum aware gitu, apalagi Nah, kita mau keluar, jangan sampai salah setuju. persepsi maksud Abi tadi itu Pak. Setuju, setuju Bu Li. Terima kasih Bu Li. Memang ini memang Bu Li bagian dari agent of change yang sudah menampilkan ya hal-hal yang sifatnya role model lah gitu kan. Jadi Ya yang cocok itu sederhana dia seperti ini agent bisa option. kita, ya betul Bu Direktur izin ini
Udah golek munir, atau munir. Cocok lah. Pegawai barang sama. Iya, iya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti apa apa yang dilakukan Bu Uli sebagai role model ini bisa bisa diikuti oleh sebagian besar apa pegawai kita ya, apa yang menjadi sebuah awareness lah ya, ya kepedulian lah ya kan. Sense of belonging kita juga lebih tinggi nanti terkait hal-hal yang memang sifatnya pelatihan kantor sendiri yang bisa memberikan penambahan wawasan. Jadi mungkin kegiatan pelatihan Ya, kantor sendiri ini kita jadikan budaya ya. Mudah-mudahan nanti jadi cakep, tidak Pak, hanya cakep. betul, jadi tidak hanya berhenti di tatanan pengawasan, nanti bisa melebar nih di tatanan apa namanya unit-unit kerja lainnya. Ada hal-hal yang perlu kita publikasikan, kita publikasikan. Di lingkungan direktorat sendiri kan banyak unit kerjanya ya. Memang kalau kita perlu publikasikan, kita publikasikan. Yang sederhana terkait dengan bisnis proses kita aja, ya kan? Apa yang ada di bisnis proses kita, ayo kita utarakan supaya dunia tahu gitu kan, nggak hanya diri sendiri gitu kan. Seperti itu mungkin. Nah, jauh untuk yang respon yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan WBS-nya bentuknya seperti apa sih? Nah, betul Bu. Untuk WBS yang memang skalanya nasional, memang tadi sudah saya tampilkan ya Bu Uli ya, untuk yang levelnya Kemenkes itu memang sudah bisa menaungi semua, termasuk pegawai kita juga, apabila kita mau melaporkan. Tetapi saat ini memang perlu ada pengembangan mungkin ya terkait dengan bisa kita uji tiru dengan apa yang menjadi WBS-nya di Itjen Kemenkes. Bisa sangat bisa sekali sebetulnya kita apa melakukan peremajaan lah. Sementara ini memang masih sederhana sekali kita membuatkan link dengan konsep masih JIPOM ya Bu ya aduannya. Walaupun di dalamnya bisa melampirkan bukti-bukti dukung ya. Secara substansi penanganan bisa kita lakukan, tetapi secara tampilan mungkin tidak kekinian ya. Ini yang menjadi nanti bisa kita bahas lagi Bu terkait dengan interface-nya. Diperlukan interface seperti apa gitu kan yang memungkinkan kita bisa mengimbangi lah kemajuan zaman. Misalnya kalau di Itjen Kemenkes pola WBS-nya atau interface-nya bagus ya kita juga bisa bagus harusnya gitu kan. Walaupun secara teknis penyelenggaraan kita sudah lakukan bully. Jadi JIPOM itu pun memfasilitasi hal yang sama seperti apa ada yang di interface-nya WBS Kemenkes. Jadi bisa menyalurkan bukti dukungnya, ya kan. Nah, ya tinggal sekarang memang PR besarnya kembali lagi. Mudah-mudahan nanti tim pengelola Dumas ini bisa terbentuk ya, Dumasdu ini. Nah, nanti biar kita sama-sama bisa mengelola lah ya dan bisa mempromosikan gitu kan. Nah, tadi hal yang lebih penting kata Bully apa? Apakah kita memang siap sudah membuka diri untuk menerima aduan? Nah, itu juga pertanyaan berat itu. Eh, Nah, betul, tak sudah Pertanyaan siap. berbobot. Iya, itu ya. Medianya udah diungkapkan Iya, tadi, tapi iya. orangnya Kalau udah kalau udah media mungkin bisa kita apa namanya kejar, tetapi pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita sudah siap menerima aduan. Nah, ini yang paling penting. Nah, itu yang menjadi pertanyaan inti, ya kan. Tapi komitmen saya yakin, kami yakin komitmen Bu Direktur itu sangat tinggi. Demi kemajuan Poltekkes, maka aduan itu akan kita jadikan sebuah bentuk masukan yang membangun gitu kan. Mungkin itu. Izin ya Buli ya, mudah-mudahan bisa terjawab kan nih pertanyaannya. Ya, terima kasih, Pak Andri, Bu Direktur maju terus. Maju terus, pantang mundur. Bu Uli menambahkan, kita tadi sudah langsung juga diskusi ya, Pak Andri, kita berarti ada PR secepatnya tim SPI menyusun SK ya, SK pengelola Dumas. Jadi ada khusus gitu. Jadi jangan hanya orang SPI, nanti ada khusus SK pengelola Dumas, kemudian juga pedomannya ya, pedomannya sama SOP. Pedoman sudah ada katanya 2022 tapi belum diupdate sama SOP ya. SOP. Nah tadi Pak Andri kalau diperlukan lagi kotak saran kita sudah punya itu ya. Jadi masih dimanfaatkan nggak Pak sekarang secara sudah digital? Ya izin Bu, kalau kami seperti halnya jawaban dari Ketua Pak Wadir, memang kita coba lengkapi ya Bu semua media ini, karena Oke kita oke. asasnya adalah kemudahan ya, Ya. kemudahan orang mengakses ya. Ada kalanya orang tadi yang kami Oh utarakan ya susah buka memberikan link stimulus ya. Bu, stimulus Ya Bu. ya. Oh tadinya nggak niat mau ngelapor sebetulnya, tapi Ah, ada ah. tertulis kotak saran. Oh ini Ya. ternyata di Oke oke. Poltekkes ada kotaknya. Dia terstimulus dengan adanya kata-kata kotak saran itu. Ya udah saya mau. Kadang-kadang kala adanya, tapi mungkin lokasi yang strategis yang harus kita tetapkan
di lokasi strategis mana ini orang untuk mudah memberikan masukan melalui kotak saran itu. Nanti Ya, siapa yang akan mengelola, nah itu nanti dibahas di pedoman pengelola Dumasdunya. Mungkin seperti itu, ya, Bu. Jadi yang ya. 6 media itu kita coba lengkapi saja terlebih Hmm. dahulu. Ya, Pak Andri Efektivitasnya kita evaluasi. menambahkan ya saya waktu di Mutu ya sudah ada kotak saran dengan link itu sudah sangat dan kami ada di beberapa titik itu nyimpan scan barcode. Nah, sekarang itu pemanfaatnya sangat minim. Berarti kan ke apa ya antusias warga Poltekkes Tasik itu masih kurang untuk bersaran gitu ya. Jadi mangga dengan tadi Bu Uli sosialis sejauh mana nih masyarakat sudah memahami. Nah, hal kecil aja kan belum gitu. Kayak sebetulnya sudah digaungkan waktu saya di Mutu 2021 itu. Dan bahkan beberapa di awal-awal semangat banyak kami dalam RTM itu ada masukan dalam RTM itu ada kami membacakan banyak kotak saran. Semakin ke sini melempem gitu. Jadi masyarakat ya tadi kurang sosialisasi lagi harus kemana klik mana mangga dari itu boleh kan kita punya grup tuh boleh share lagi lah linknya nih. Nah ada tim mutu nggak di sini? Kalau dulu memang dikelola mutu nih, tetapi kalau yang namanya layanan aduan itu di Humas sebetulnya. Pak Henry diambil alih ya Pak linknya tolong jadi nanti link yang dibuat di mutu itu yang mengelola Humas gitu. Nanti dibantu oleh Mutu kok untuk prosesnya ya. Nah ini salah satu Dumas juga itu Dumas kotak saran itu ya. Jadi mangga dimanfaatkan kembali sebelum WBS. Kalau WBS kan di sistem ya di website kan namanya adanya di website kalau WBS. Nah ini yang kotak saran hanya link internal yang mengisi gitu. Jadi mangga teman-teman semua seluruh warga Poltekkes Tasik untuk menggeliat lagi memberikan saran karena insya Allah kami unsur manajemen siap untuk menerima saran ya. Karena untuk perbaikan kami ingin maju, maju dari mana? Dari ide saran Bapak Ibu semua, teman-teman semua gitu ya. Sama-sama untuk kebaikan bersama lah ya. Insya Allah Muari Cirian tidak ada bahkan tidak ada muncul namanya kan dalam dalam itu dalam link gitu kan nggak ditertera ya kecuali email di hidden. Waktu kami menyusun waktu itu mutu kami setting sehingga tidak bisa keluar gitu. Itu sehingga dan kami juga tidak akan berusaha bertanya ke pengelola link siapa itu siapa gitu enggak lah ya. Jadi enggak itu mangga selama objektif kan saran itu benar-benar tujuannya objek itu kan objektif berarti ada tujuan. Ada tujuan. Tujuan insya Allah teman-teman semua kan nggak ada yang benci Poltekkes Tasik. Semua sayang Poltekkes Tasik. Sehingga kami tunggu gitu saran-sarannya ya buat perbaikan. Karena kami menyadari belum belum maksimal melayani teman-teman semua gitu ya. Belum memberikan yang terbaik. Oleh karena dari itu, mangga kami tunggu saran-sarannya ya. Mangga untuk Humas di ini kan lagi Pak. Coba digeliatkan lagi linknya ada. Coba minta ke website Mutu ada tuh. Di website Mutu sudah ada. Ya, boleh nanti diambil alih oleh Humas. Karena sekarang miliknya Humas itu. Jangan di Mutu. Demikian Pak Andri menambahkan. Turun Bu, penambahan penegasan dan pencerahannya. Ya, setuju Bu. Jadi izin kembali mungkin kita akan coba ya Bu ya memaksimalkan 6 media yang memang sudah tertera sebagai standar lah. Perkara nanti efektivitasnya bisa kita evaluasi kembali, tetapi minimal kita memberikan kemudahan dari sisi akses. Silahkan nanti faktanya silahkan orang akan trennya memilih kemana melaporkan. Karena sampai dengan detik ini memang yang posisi aktif mungkin ya ada sebagian kotak yang memang masih aktif dan GPOM juga aktif sebetulnya. Yang belum itu yang kami ketahui mungkin alamat khusus email yang belum ada, terus alamat WhatsApp, nomor WhatsApp khusus pengaduan juga belum ada. Nah, mungkin itu yang PR-PR nanti kita bahas kembali lah setelah dibentuk tim. Izin seperti itu mungkin menambahkan lagi. Saya kembalikan Mbak Tutut. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Andri atas pemaparan maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan terima kasih juga untuk Ibu Direktur atas tambahannya.